Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Iwan banggakan serta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini akan kita lanjutkan pelajaran akidah akhlak kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang hari ini akan kita pelajari yaitu Al-Quddus dan Al-Aziz. Al-Quddus dan Al-Aziz. Apa yang dimaksud dengan Al-Quddus? Mari kita simak bersama-sama, perhatikan. Apa arti dari Al-Quddus? Al-Quddus artinya adalah Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Suci itu? Yaitu Allah bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat yang baik dan mulia. Ini yang dimaksud dengan Al-Quddus. Allah sangat sempurna. Allah tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, tidak seperti manusia apalagi hewan. Allah jauh dari kekurangan, tidak ada sifat-sifat jelek. Ini yang dinamakan Al-Quddus, artinya adalah Allah Maha Suci. Sekarang kita lihat cara meneladani sifat Al-Quddus. Kita sebagai manusia, karena Allah itu Maha Suci, kita cara meneladaninya bagaimana? Yang pertama, yaitu kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih, mandi. Kita jaga kebersihan badan kita jaga kebersihan pakaian kita jaga kebersihan tempat tinggal kita, dan sebagainya. Jadi kita harus selalu dalam keadaan bersih. Kalau kita dalam keadaan bersih, berarti kita telah mengimani sifat Al-Quddus. Yang kedua, yaitu untuk menghadap Allah, misalkan beribadah, ya, sholat, baca Al-Quran, tubuh harus selalu bersih dari kotoran dan najis, yaitu dengan berwudu terlebih dahulu. Mau sholat kita harus berwudu, mau membaca Al-Quran kita harus berwudu. Dan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang sunnah dianjurkan untuk suci, untuk bersih atau berwudu terlebih dahulu. Kemudian cara meneladani yang selanjutnya yaitu mensucikan pikiran kita dari niat buruk. Ketika kita ada niat buruk, niat untuk mencelakai teman, maka itu dibuang jauh-jauh. Berprasangka buruk, berprasangka kepada teman yang tidak baik, itu harus dibuang. Serta nafsu yang kotor, nafsu pengen mencuri, nafsu pengen membolos. Nah, ini nafsu yang tidak baik. Ketika kita beriman kepada Al-Quddus, maka sifat-sifat yang buruk itu harus kita jauhkan dari diri kita. Itu anak-anak cara meneladani sifat Al-Quddus. Sekarang kita ke hikmah beriman pada sifat Al-Quddus. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi yang lebih baik. Kemudian hikmahnya sikap siap dengan ketidaksempurnaan diri. Manusia itu tidak sempurna. Misalkan kurang cantik, kurang pintar, itu kan tidak sempurna. Kurang kaya, kurang apapun, maka kita harus siap dengan kekurang sempurnaan itu. Ya, kemudian siap dengan segala kekurangan orang lain. Misalkan teman kita kurang pintar, kurang bersih, maka kita harus siap dengan segala kekurangannya. Itulah hikmah beriman pada sifat Al-Quddus. Sekarang akan kita lihat Asmaul Husna berikutnya. Setelah tadi kita pelajari Al-Quddus, selanjutnya kita akan pelajari Al-Aziz.
Apa yang dimaksud dengan Al-Aziz? Artinya apa Al-Aziz itu? Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Buktinya apa? Buktinya yang pertama, jika Allah menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Misalkan kita melihat banjir yang besar, itu yang menghendaki banjir siapa? Allah. Tidak ada yang dapat mencegahnya. Walau seorang jenderal sekalipun tidak akan dapat mencegahnya. Kemudian bukti yang lain, jika Allah menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, hal itu pasti terjadi. Sama halnya ketika matahari sedang bersinar, kok tiba-tiba ada hujan, Allah menghendaki demikian, maka itu juga akan terjadi. Tidak ada yang dapat menahan kehendak Allah. Karena apa? Karena Allah bersifat Al-Aziz atau Maha Perkasa. Sekarang kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meneladani sifat Al-Aziz itu. Caranya apa? Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus memiliki sikap tegar, tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala masalah. Kemudian yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, belajar sekolah, kita harus tegar. Karena menuntut ilmu itu juga sulit, harus bangun pagi, berangkat setiap hari, kemudian harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik itu di madrasah, pondok pesantren, atau di sekolah-sekolah pada umumnya. Ya, kita harus tegar dalam menuntut ilmu dan bersabar. Kemudian tegar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Anak-anak semua, ibadah itu berat atau tidak? Sangat berat. Orang mau beribadah, mau sholat itu berat. Kemudian orang mau menjauhi larangannya, itu juga berat. Maka ketika kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita harus bersikap tegar. Kemudian ketika kita menghadapi musibah, maka kita juga harus tegar. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus tegar menghadapinya. Kemudian memiliki akhlak dan watak izzah. Apa izzah itu? Izzah itu kuat, tangguh dalam menghadapi cita-cita. Seseorang yang memiliki cita-cita, tentu saja dia akan banyak mendapat rintangan. Maka dibutuhkanlah akhlak atau watak izzah, sehingga kita akan tangguh dalam menghadapi tantangan untuk menggapai sebuah cita-cita. Dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat meneladani sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Itulah anak-anak yang bisa Pak Iwan sampaikan. Banyak khilafnya, banyak salahnya, mohon maaf. Kita akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.